Oke, ini kita lagi ngopi-ngopi sama Mr. Mart. Jadi biar mengopinya lebih bermanfaat, kita tanya-tanya sama Mr. Mart. Mr. Mart. Nah, Mr. Mart, banyak teman-teman Mr. Mart pada tanyain kan, kenapa belajar bahasa Inggris itu sulit. Mungkin Mr. Mart bisa kasih tahu kenapa sih bisa sulit, sama sekalian kasih alasan. Bisa Mr. Mart? Boleh, kita sharing-sharing aja ya mungkin hari ini ya. Ya betul, banyak yang bilang bahasa Inggris itu sulit. Kok saya udah lama belajar tapi masih gitu-gitu aja skillnya. Oke. Jadi menurut saya tuh secara garis besar tuh ada 3 masalah sih. Tiga Mr. Mart ya? 3. Yang pertama, sulit itu karena nggak punya tujuan. Maksudnya gimana nggak ada tujuan? Gimana maksudnya Mr. Mart? Gini loh maksudnya. Kalian belajar bahasa Inggris untuk apa sih? Apa gitu. cuma ikut-ikut kawan atau memang dipaksa orang tua? Kebanyakan sih kok kawan semua. Nah, kalau gitu kan susah. Jadi kita nggak punya prinsip ya. Yang pertama kalian harus tentukan tujuan kalian. Untuk apa? Untuk misalnya saya untuk kerja nih, jadi perlu bahasa Inggris, atau untuk biar lebih bagus nilai di kuliah, atau Gitu. mungkin kalian mau ke luar negeri Gitu. dari beasiswa. Nah, kalau Mr. Mart dulu pas belajar bahasa Inggris, tujuannya apa nih bisa sampai semangat begini? Kalau saya dulu itu saya memang rencananya mau ke luar negeri dengan gratis dapat gitu. beasiswa. Akhirnya berangkat nih. Alhamdulillah. Oh gitu. Iya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi Tapi kalian tujuannya harus jelas. harus jelas tujuannya dulu nih untuk Oke. apa. Itu yang pertama. Yang Oke. kedua Mr. Nah, Mart. yang kedua biasanya itu nggak komitmen. Masalahnya itu nggak komitmen. Iya, di awal senang, ujung-ujungnya turun. Nah, gitu. gitu. Nah, jadi awal-awalnya semangat, kayaknya nggak ada siang nggak ada malam bahasa Inggris aja. Tiba-tiba 1-2 minggu udah hilang semangatnya karena mungkin susah atau apa. Nah, jadi saran saya itu kalian harus temukan komunitas. Oke, komunitas is the key, alright. Jadi kalian harus cari komunitas yang memang sama-sama kepingin belajar bahasa Inggris gitu loh. Oh gitu. Apalagi sekarang kan. Kayaknya di mana-mana ada ya komunitasnya Mr. Mart ya. Betul. Jadi mungkin komunitasnya bisa online, bisa offline, kan begitu kan. Asal Pasti ada komunitas yang bisa ngomong, Mhm. sharing-sharing gitu misalnya. Iya. Sama kita bisa juga misalnya. Bisa. Nanti kita mungkin kita juga nanti akan buat grup WhatsApp ya, grup WhatsApp belajar bahasa Inggris pemula ya. Nanti akan ada linknya di bawah deskripsi. Terus yang pertama karena nggak punya tujuan, terus yang kedua karena komitmen susah. Jadi cari komunitas. Atau yang ketiga mungkin karena nggak tahu mulai dari mana ya biasanya ya. Oh gitu, iya Mr. Mart. Biasanya kita kadang kalau beli buku itu kadang udah dalam bahasa Inggris, begitu kita baca kita nggak tahu mau ngapain. Katanya suruh ikut conversation, begitu kita ikut conversation yang lain ngomong kita diam nggak tahu. Jadi kalau mau belajar dari mana benar-benar ini penting nih Mr. Mart. Oke, nah menurut saya nih pengalaman saya tuh yang pertama kalian harus mulai dari vocabulary. Oh gitu, yang besar Vocabulary. suaranya Mr. Mart. Vocabulary. Ya kalian harus tahu 1-2 kata dulu. Kalian harus belajar dulu kata ya. Namanya bahasa itu kan kalian perlu kata untuk tahu caranya. Ketika kalian memakainya tahu apa yang harus dipakai kan begitu. Ada tips nggak Mr. Mart, vocabulary yang kita hafal tuh yang mana gitu? Sebenarnya nggak ada tips khusus sih. Cuman kalau saya dulu itu cara memperbanyak vocabulary itu setiap hari usahakan kalian harus dapat 1-2-3 minimalnya ya. Mungkin nanti bisa kita bahas di video lain cara belajar Bisa. vocabulary yang efektif Mr. Mart. Benar. Oke, bisa Oke. gampang itu. Ya, jadi intinya kalian harus mulai dulu. Walaupun mungkin dengan 1-2 teman, tapi mulai aja dulu. Cari komunitasnya dan Komitmennya jangan lupa ditingkatkan. komitmen dan tujuannya. Benar sekali. Tujuannya jangan lupa. Oke? Oke Mr. Mart, Sampai makasih di Mr. sini dulu Mart ya. Nanti kita tanya-tanya lagi Mr. Mart. Siap. Oke, lanjut Mr. Mart ngopinya. Oke.